Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha an-nazaru huwa lughawiyyun. Pandangan ini adalah lugawi, ditinjau dari segi bahasa. Yang kemarin tuh ya, masalah miskin, masalah fakir. Ada yang bilang ulama miskin lebih bagus keadaan ketimbang fakir. Ada ulama yang berpendapat fakir lebih bagus keadaan daripada miskin. Itu tinjauan dari segi lugawi bahasa. Dengan syarat ilam takun lahu dalalatun syar'iyyatun. Boleh baca dilalatun, boleh baca dalalatun. Kalau ketemu kalimat ini, boleh ente baca dalalatun, boleh ente baca dilalatun. Ilam takun lahu dalalatun syar'iyyatun. Jika tidak ada baginya petunjuk syariat. Kalau nggak ada, demikian. Jadi tinjauannya hanya sebagai tinjauan lugawi dari bahasa saja. Wal ashbahu, yang paling sama, yang paling serupa, yang paling mendekati, itu kalimatnya begitu. Indastiqra'il lughati, ketika ada penelitian lughah dari bahasa, ada observasi bahasa, an yakuna ismaini dalaini, bahwa fakir dan miskin ini dua nama yang menunjukkan ala ma'anan wahidin, menunjukkan satu makna, satu arti. Jadi fakir, miskin menunjukkan satu arti. Yakhtalifu bil aqalli wal aktsari, berbeda dengan yang paling sedikit, yang paling banyak. Fi kulli wahidin minhuma, pada setiap satu daripada keduanya. Ada yang aqal, ada yang aktsar. Jadi ada yang paling sedikit, ada yang paling banyak, itu demikian. Tapi kalau buat makna sama, satu. Diri juga fakir dengan miskin maknanya satu, tapi nanti ada yang paling sedikit, ada yang paling banyak. La anna hadza ratibun min ahadihima ala qadrin ghairil qadril ladil akhari ratibun alaihi. Tetapi tidak anna hadza ratibun, bahwasanya inilah ratibun, pentertib dari salah satu keduanya atas kadar yang lain, bukan kadar yang selainnya. Ratibun alaihi, yang merupakan penertib atasnya. Jadi bukan tartibnya, bukan urutannya, bukan urutan fakir baru miskin, atau urutan miskin baru fakir, bukan begitu. Ini tinjauannya hanya dalam segi bahasa saja. Wakhtalafu fi qawlihi ta'ala, dan para ulama berselisih pendapat pada masalah firman Allah Ta'ala, wa fir riqabi, siapa yang disebut dengan riqab. Faqala Malikun, yang pertama berkata Imam Malik radhiyallahu anhu rahimah, humul abidu, yang disebut dengan al-riqab adalah budak-budak. Yu'tiquhumul imamu, yang dimerdekakan oleh imam, pemerintah. Wa yakunu wala'uhum lil muslimina, dan merekalah yang menjadi wala'uhum, mereka menjadi pemimpin mereka, lil muslimin, bagi kaum muslimin. Jadi yang disebut dengan ar-riqab dalam pendapat Imam Malik rahimahullah, bahwasanya adalah budak-budak yang dimerdekakan oleh pemerintah. Yang kedua, waqala Syafi'i wa Abu Hanifah, berkata al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, humul mukatabuna, mereka lah disebut dengan budak mukatab. Jadi pendapat yang kedua, pendapat dari al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ar-riqab adalah al-mukatabun, yang padanya budak yang tuannya bilang, jika engkau bisa membayar sekian dinar misalnya, maka engkau bebas dari perbudakan. Maka ini budak disebut dengan budak mukatab. Nah, kalau banyak disebut dengan mukatabun. Inilah yang Allah maksud dalam firman-Nya wa fir riqabi, dalam madhab
Al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya wabnus sabili. Siapa yang disebut dengan ibnus sabil? Tadi udah, fakir udah, miskin udah, ar-riqab udah, sekarang ibnus sabil. Ibnus sabil huwa indahum. Ibnus sabil dia indahum menurut para ulama lah al-musafiru fi ta'atin. Orang yang musafir untuk taat. Kemudian yang fudu zaduhu, sudah habis perbekalannya, fala yajidu ma yunfiquhu, maka dia nggak mendapatkan sesuatu yang dia belanjakan. Udah habis, bekalnya udah habis, duitnya habis, hartanya habis, sudah. Inilah yang disebut dengan ibnus sabil dalam pendapat para ulama. Wa ba'duhum yashtaritu fihi an yakuna ibnus sabili jaras sadaqati. Sebagian ulama memberikan syarat pada ibnus sabil ini adalah harus jaros sadaqati, harus tetangga sedekah, tetanggaan, nggak boleh orang jauh. Jadi ulama sebagian berikan syarat pada masalah ibnus sabil harus dia jaros sadaqah, harus tetanggaan orang yang bersedekah. Jelas ya? Jadi yang disebut dengan ibnus sabil adalah tadi pertama ulama sepakat adalah orang yang musafir untuk taat kepada Allah yang perbekalannya habis, disebutkan dengan ibnus sabil. Tapi sebagian ulama memberikan syarat ibnus sabil harus jaros sadaqah, harus tetangga daripada orang yang mengeluarkan sedekah. Kemudian yang terakhir sabilillah. Wa amma fi sabilillahi, adapun kalimat sabilillah, ini siapa ini? Faqala Malikun, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, sabilullahi mawadhi'ul jihadi war ribati. Sabilullah adalah tempat-tempat jihad dan ribat, perbatasan antara muslim dengan kufar, disebut dengan ribat. Ribat itu daerah perbatasan antara muslimin dengan kufar, maka disebut dengan ribat. Jadi muslimin muslimat yang jaga ini ribat, inilah yang disebut dengan sabilullah. Itu demikian tuh. Jadi sabilullah adalah tempat-tempat jihad dan juga adalah tempat-tempat ribat. Ribat ini perbatasan antara daerah, perbatasan antara muslimin dengan kufar. Wa bihi qala Abu Hanifah. Inilah yang merupakan pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi sama pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, yang disebut dengan sabilullah adalah tempat-tempat jihad dan tempat-tempat ribat, daerah perbatasan antara muslimin dengan kufar. Wa qala ghairuhu, berkata selain daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, al-hujjaju wal ummaru, orang-orang yang melakukan ibadah haji umrah disebut dengan sabilullah. Boleh dapat tuh zakat tuh menurut pendapat selain daripada Al-Imam Abu Hanifah. Madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah wa qala Syafi'i huwal ghazi jarus sadaqati, adalah orang yang berperang membela agama Allah, bukan guru agama, bukan masjid, bukan mushola, bukan majelis taklim, bukan pesantren, bukan. Tapi adalah al-ghazi itu. Al-ghazi, orang yang berperang membela agama Allah, jarus sadaqati, tetangga daripada orang yang mengeluarkan sedekah. Wa inna masytarata jarus sadaqati, sungguhnya Imam Syafi'i memberikan syarat harus tetangga dari orang yang mengeluarkan sedekah. Kenapa demikian? Li'anna inda aktsarihim annahu la yajuzu tanqilus sadaqati min baladin ila baladin illa min durratin. Bahwasanya menurut paling banyak ulama tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain, nggak boleh. Tanqilus sadaqah, tanqilus zakah nggak boleh. Paling banyak pendapat ulama tidak memperbolehkan. Kita tinggal Jakarta, itu kita nggak boleh oper zakat kita ke luar Jakarta, nggak boleh, harus dulu di Jakarta. Itu demikian. Itu paling banyak pendapat daripada ulama, tidak diperbolehkan. La yajuzu tanqilus sadaqati min baladin ila baladin, nggak boleh tuh, nggak boleh mindahin zakat
dari sebuah negeri ke negeri yang lain, kecuali boleh. Kapan bolehnya? Illa min darurat, kecuali dalam kondisi apa? Darurat, baru diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.